Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang menjawab salam saya, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, Amin. dipanjangkan umurnya, disehatkan keluarganya, Amin. dianugerahi anak yang soleh dan soleha, suaminya diberkahi rezekinya. Bapak-bapak yang menjawab salam saya, mudah-mudahan istrinya tambah cantik, istrinya tambah baik, istrinya tambah soleha, dianugerahi anak yang soleh dan soleha, dan dianugerahi istri yang siap dipoligami. Anak muda, kalau ada anak muda yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezekinya, pintu jodohnya. Anak muda yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan dipercepat, dibukakan pintu jodohnya, mendapatkan jodoh yang soleh, mendapatkan jodoh yang baik, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada perempuan, cewek-cewek yang menjawab salam saya, diberikan jodoh yang soleh, mertua yang baik hati, pikir makipun na ikat teh, anggap paki jodoh tabaji-baji, burak neta painung balo, matuanta pa ambitala, matuan baineta pacipin-cipin daging, baineta patiri balo. Bukan keluarga sakinah mawaddah warahmah, tapi keluarga yang sakinah tuh di sini. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat 1 minggu yang lalu, tujuan lo allaloa isari makabara, isari mapak burita kanandi Ustad nami nasai ki patan naballa, nami nasai ki dunia ka nataba simpung untuk angirang acara di Manjaloy. Bukan ngapa na jaga matau mati di Manjaloy. Diaji corona, karena diaji stas. Memang garin mintu. Selain garin mintu, memang tua mistas. Tapi ringilalan nyawaku, wala inyo garis bawai, garis bawah inyo. Memang tua mintomi. Memang tua mintomi. Bukana berarti panggapanan nengalia mati tuaya. Berarti nengalia nyawa tuaya. Tapi kupikir kise tena panasal lo dudu. Kulit bangirang acara andrini na anjo tau muterang ati ay pitau tua dulu. Wala mi pasti salah. Bukana pun napain tuaya ngali mate. Ngapa na beru-beru le baka kupacara mai dahai tau tua dulu. Berarti lihat tonjan nabana ingkatena na sibilang yang parasing. Karena anjo tuaya lang ngali mate, anjo tuaya lang ngali nyawa. Apa iya jing ngali nyawa Ustaz? Anjo ngali nyawa ganna gaji. Paham kira-kira? Punaganna mau murunta pasti mati ki. Punaganna mau daleta pasti mati ki. Punaganna mau kesempatan tak pasti mati ki. Berarti nyo ngalia nyawa ganna kate gang gua. Ganna kan. Kanya tuh tau gang gua umruna. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah saya perkenalkan karena saya yakin dan percaya dari 100% yang hadir mungkin 85% atau bahkan 90% sudah kenal dengan saya. Iya, mana jana cak tidak dulu ika itu ngising. Berarti tiai cak dia, tiai idat dulu ka.
Dicalla. Apa iya jistas? Punna iya lompo, ya to kurang ajar. Mana cadi punna ngada, iya jiparan. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Apa yang pertama? Saya mau ajak kita semua, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain para lu syukur ke jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang dalam Al-Qur'an Allah perintahkan kepada kita. Apa perintah Allah? Tadi kori kita anak muda, ada yang anaknya kuliah. Sini anak muda. Baru satu. Tadi pembaca Quran dia baca. Jadi ayat sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati ada tumpukan nanjo. Fadhkuruni ankurkum washkuruli wala takfurun. Tumpukan nanjo. Ayat nabaja sampai kori kan. Nah karena Allah Ta'ala fadhkuruni ngorangi komernakke. Jadi ini Allah Ta'ala jisirata ini orangi Pak Ibu sekalian. Allah Ta'ala jisitinaja ni orangi. Iya ji parallu ni nawa-nawa, iya ji parallu ni pakolompo, iya ji parallu ya reka iya ji sintojen-tojen na minasa kule ni orangi baji-baji. Nah sampai memang Allah Ta'ala ampau. Fadhkuruni orangnya. Washkuruli. Na nampa syukurin jo lebak aku sareangko. Berarti yang asena niya kaki pakai ni Allah. Iya kipatangan ni Allah, Allah Ta'ala ngasih patah. Fashkuruli. Syukurin jo sareangko. Matanta, tolinta, kamurunta, bawata, seluruh panca indera yang kita miliki datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Manggeta. Iya. Dia dari Manggeta. Anjo Manggeta poso aja bawang, bukan dia yang Pak Jari. Paham keren? Jika Allah Ta'ala sare kitoli, Allah Ta'ala sare ki mata, Allah Ta'ala sare ki kamuru, pada jalan lasu injuana biasa sing tanya dulu bapakna. Jika memang Allah Ta'ala pasti tanya ki. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi kita Allah titipkan satu buah amanah. Di dalam tulang sulbi itulah seketika bertemu antara laki-laki dan perempuan terjadi perseteruan, lahirlah si bayi, dan si bayi itu biasanya mirip bapaknya. Lebih banyak mirip bapaknya. Tapi bukan bapak kita menciptakan kita. Dan sahabat jahit Pak Ibu sekalian, ada manusia tanpa bapak lahir anaknya. Percaya? Percaya? Ada wanita melahirkan tidak ada bapaknya, tidak ada laki-lakinya, tidak pernah menikah. Tahu siapa? Siti Maria. Tena burak nena, tena lebat kayak ini olor burak di barai. Tapi dia melahirkan, dia mengandung. Maka difitnahlah itu Siti Maryam ketika melahirkan. Ore lalangna jinjori kamar kat kami. Ore ditangkore jinjori lalang di kamar kan. Tahu camar anja Siti Maryam. Difitnah Pak Ibu sekalian. Maka seketika lahir anaknya Siti Maryam yang kita kenal dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Masuki apa nakana? Inakke anne situjen na Pak Jarina Allah Ta'ala. Nah boli ilalam batana Siti Maryam. Barulah semua orang percaya. Bayangkan puna beja-beja berulas langsung kana. Kira-kira pun dari Manjalo nih beja-beja berulas langsung kana. Karena gitu Nabi Isa. Maka dia mengatakan, inakken de situjen na apa jarina Allah Ta'ala, utusanna Allah Ta'ala. Salah seriwat tuh nak kira jari Nabi. Ini Nabi Isa mengatakan seketika lahir. Jadi ada perempuan tanpa suami, tanpa laki-laki bisa lahir. Kenapa bisa Ustaz? Oh bisa, gampang. Gimana kita bisa temukan? Bunda biasa aja kita baca surah Yasin. Apa nak Allah Ta'ala? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Selesai persoalan. Allah hanya menyatakan kun, jadi, fayakun, maka jadi. Dan nalebakkan jadi nawa-nawa Pak Ibu sekalian, karena dia tongkat lakula jari ular. Siapa tongkat? Nabi Musa. Tongkat jadi pasambilan jari ular. Selesai persoalan. Siapa yang mengatakan itu? Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tongkat jikule mue tamparan. Makanya itu ada satu laut yang pertemuan laut itu tidak berbeda warnanya. Ada yang asing, ada yang tawar. Itu tidak bersatu. Itulah antara pembelahan Nabi Musa. Bukti bahwa Nabi Musa memang pernah membelah laut. Ya toh, gunakan TTI tamparan biasa dibelah. Nah, kata tahu main nawa-nawa ya.
Laut dibelah Nabi Musa. Kenapa bisa? Bisa. Dengan izin Allah. Amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ada orang yang bisa hidup, bisa ada tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, tanpa perantara orang tuanya, bisa ada. Siapakah itu? Siapa itu? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Tidak dilahirkan oleh siapa-siapa. Nah, itu Nabi Adam, Pak Ibu sekalian, adalah manusia yang paling ganteng. Nabi Adam dulu, baru Nabi Yusuf, baru Nabi Muhammad. Kalau Muhammad dengan Nabi Yusuf antara bulan dan matahari, antara rembulan dan matahari. Jadi Nabi Adam, kenapa Nabi Adam tampan? Karena Nabi Adam pak jari langsung yang Allah Ta'ala pak jari. Tidak kucina Nabi Adam. Tidak pakai pusat, ada kucina Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam itu di pak jari langsung di pas sunnah. Nah, kan biasa jangkau pengen bersunnah gitu. Seperti Nabi Ibrahim, apa dipakai sunnah Nabi Ibrahim? Pangkul. Nah, mikir makanya guna pangkul dipakai sunnah. Bagi ketengah susu Iya. Ane bawa pas suntik vaksin jadi biasa dikit-dikit tahu apalagi guna pangkul. Nah. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia tanpa ayah, tanpa ibu bisa lahir. Tina bapakna tina mana kule ini ya. Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Adam itu punya ketampanan Masya Allah sangat luar biasa. Tingginya 70 hasta kalau saya tidak salah ingat. Tingginya 70 hasta. Tengok kami tingginya pernah 70 singkut naik. Pernah kan mungkin sangat dulu aja. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun yang terjadi, tidak satupun yang tercipta di atas permukaan bumi ini melainkan semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dia bagi bela dulu pikiri, sandarata mau bawa Bapak Ibu sekalian. Punero ki sambung sandarata pun ada panggil lebat turi Allah taala tidak nak kulit tersambung. Si jadi-jadinya yang Bapak Ibu sekalian. Anda parisi matai ya. Kek Jeswali tidak akan sembuh kalau bukan Allah yang menyembuhkan. Mana boleh labu jati ke jenis susu tidak bisa sembuh. Itu Pak Balena tirol jenis susu tuh. Iya, ini bagi lihat tiga jenis susu ya. Ini lebih boleh susu. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun yang terjadi di atas permukaan bumi ini melainkan izin Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa yang dialami oleh almarhumah Lampa Minjomai, Tamam Mulia, Apo kotoje Minjomai, Tamam Moterang, nialle mi battu, nialle mi ri Allah Ta'ala. Battu mi wattu tamas solenga, battu mi wattu tamamambuaka, battu mi lampaya tamam moteranga. Tidak akan bisa kembali lagi. Ini adalah izin dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabak jai tahu Pak Ibu sekalian, ero milabuno kalena. Angino miracu. Nabuah mi kalena rata di paladang anaw di butaya. Ngapa nabuah mi kalena di paladang? Na cini kuranen na selingkuh. Ero nabuno kalena ingkatena na mati. Kenapa tidak mati? Bukan izin Allah Subhanahu wa taala. Napon tulog ibu anak-anak. Oh, anak-anak botol. Anak-anak may pabatnya jangan. Mohon maaf kalau ada singgah mana. May pabatnya jangan. Anak-anaknya main judi, anak-anaknya main perempuan, stres, suaminya selingkuh, naik mau tala pongor, bayi naik mau tala pak di senyawana. Pulang ke rumah, dia mau akhiri hidupnya. Lebih baik saya mati daripada hidup. Bajikan ngemami matian di natalas apa? Dia nama kebajikan. Iya bapak, iya lani tayang apa kalewan ya ngomong kulit tili. Ikat tene pun pakai ingat kisini dipakai ingat langsung jadi pagara. Tidak terima dengan kehidupan. Ambil satu cara apa? Masuklah ke dapur. Naboya ladina. Nakoro di mana? Ternyata ratuna nakoro di mana? Anjoladi ngatena nak kulek kanre. Pokok lebih anjoladi. Tidak jadi bunuh diri. Langkah kedua, dia cari racun. Aboy ngumpul racun. Baigong. Nanti koron di bawana. Nacini anjol racun ternyata sudah kadaluarsa. Tidak berfungsi, tidak mati lagi. Jalan ketiga, mundur ke belakang rumah. Oh ternyata di buku belana yang bungu. Ribo kawanji, ribo kepala lupa naung, batu naung ternyata gunung kaloter. Tidak mati. Kenapa tidak mati? Bukan izin Allah. Dia tahu tua dong. Umur sekarang 70 tahun. Namanya pasar. Si kali-kali dari tangga rumah ini sambar Rioto. Tena na mate. Di sambar Rioto itu digandeng tonji. Di sambar Rioto dah kamu teri. Dia mau gandengnya, lalu bunuh. Dia motor. Nak kena mati jangan ini punya motor kan. Malah lagi mati. Nak kena punya motor itu mati. Hilang kok ya. Tidak mau meninggal dunia gara-gara motor Pak Ibu sekalian.
Suatu ketika karena kebetulan yang coba lana pas kritikungan, duduk di paladana. Tiba-tiba niat motor silappo. Anja motor serea, lebana silappo tulus nong bandi dalekana, ulun nale mana tabah, mati di tempat. Gara-gara apa mati gara? Pamotor. Kenapa begitu? Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Kunna inna kipinana baji-baji dan nampak yang lepas pelajaran baji-baji, insya Allah tidak akan ada sesuatu yang membuat kita ini syirik. Apapun itu, beru kele bau balu lasuna. Anggap pakai 40 juta. Leka detena kulamu lasuna tena nggo pare syirik ini. Kade tena kulamu batara tena nggo palasuna syirik ini. Banyak orang tanam bawang pasti masing kisah jai tahu laung lasuna Pak Ibu sekalian ingkatnya lagu pada gara-gara lasunana ngapain capuk lasunana. Betul kan? Banyak orang tanam jagung tapi tidak dapat uang. Kenapa? Pas kina mana sampai biralena labu sunakan rebala labu sunakan rebawi tidak jadi panen. Berarti apa yang membuat kita dapat uang? Allah inna ma'amruhu idza arada syai'an yakuna lahu kun fayakun. Kipiranakin ni baji-baji Pak Ibu sekalian. Punna baji mo patuntungan punna baji mo ini tapat dalam barang bantah, maka tidak ada sesuatu pun yang membuat kita syirik. Kita makan ini tabe Bu sekalian, Ibu dan Bapak sekalian, angandre ki. Gaditena ku ngandre ne. Kira ku basru. Tidak mengatakan, baji natonnya Allah Ta'ala nasare papigi ngandre. Asbab ini Allah menjadikan saya kenyang. Enne syirik to Pak Ibu sekalian. Ada satu kitab tebalnya begini. Dikarang oleh Syekh Abdul Rahman. Namanya kitab Al-Muqni. Anda pun ada pelajaran tauhid, masalah tauhid. Ruang bilangan lawara. Masalah tauhid dibahas. Nah pun yang tauhid kalian dibahas. Nanti balik aneh bangnya mungkin. Tena nalai bahasa gena subuh. Persoalan tauhid. Maka pertama ingin saya sampaikan kepada kita semua, mari kita memperbaiki iman kita, memperbaiki tauhid kita dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecil. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Biasa ko pong anak-anakku. Nah kan Allah Ta'ala tena ari antum main aku pajari lamu. Lamu ini lamu, si jadi naya lamu. Pasangan na anjo lamu kan niya pak matu yan nama di kau. Mana pa mo japon na niya ko sibun turun lamu pasti no cempai. Tapi si jadi naya anjo lamu ka niya batuan na niya masun Allah Ta'ala pak jari. Bayangkan Pak Ibu sekalian kuna tena mo lamu andrin diri noa. Jai tahu kasiasi. Banyak orang rugi. Perusahaan Baigong. Perusahaan autan. Vape. Bayangkan lamu di tandre. Teka mah puna jauh kalau napang isuk dia lamu tandre. Kati ngasing yang namanya tandre. Penyakit semua ini dijadikan diciptakan oleh Allah. Semua ada hikmahnya, bukan sekedar dibuat-buat. Semuanya ada ibrahnya. Makanya kehidupan ini jadikan sebagai kehidupan yang fluktuatif. Si sampai-sampai annya lo paris nyawata muko bahagia kisah annya lo nataba kisusah muko nataba kisah sana. Kehidupan berputar, sakit. Jangan kira ibu sakit itu diciptakan oleh Allah untuk menyiksa manusia. Tidak, bukan untuk menyiksa manusia. Bayangkan punatena mau garim di Mirinoa ini hapus nih Kementerian Kesehatan. Tidak ada Kementerian Kesehatan. Untuk apa ada Kementerian Kesehatan? Katanya mau garim. Betul kan? Lagu sini babalut ko balik paracetamol ka, Paramix ka, Modres ka, tena mo garing, tena mo tanggal ulunna. Penyakit semua ada hikmahnya termasuk meninggal ini Pak Ibu sekalian ada hikmahnya. Bayangkan puna mulai ini taris tujuan lonjok naik tala sasanggena ke kamelia. Tika mau nyoba tala parutus. Iya. Kule rasin nyoba lantas angin tai. Bayangkan puna tujuh nenek tadi parutus na tu sa kule ngase mari wesi atau besok ngase mo. Ada hikmahnya Allah jadikan kematian ini Pak Ibu sekalian. Makanya kita semua harus siap. Tiagin kana jo kaja baji kairo ki apa ya tonjo jo baji kairo ki kandre ya tuh punna pai-pai tegi kandre. Artinya sesuatu yang baik kita mau tapi ketika diberikan ujian tidak mau. Kehidupan Allah jadikan nanti akan ditutup dengan kematian. Kita semua ini dulu ya Allah Pak 10-30 tahun yang lalu kita ini hanya setetes air yang hina
datang bapak kita, disemprotlah bapak kita setetes air hina itu, tinggal di suatu tempat bernama rahim. Dari rahim itulah terbentuk segumpal darah, lalu kemudian menjadi segumpal daging. Segumpal daging itu dimasukkan tulang belulang. Setelah diisi tulang belulang, dimasukkan urat-urat. Lalu kemudian setelah lengkap Pak Ibu sekalian, dibungkus dengan kulit. Dalam Quran surah Toha bisa kita temukan. Maka setelah proses penciptaan itu sempurna, Allah tiupkan di dalam tubuh yang mungil itu, di dalam tubuh yang kecil itu ruh. Setelah Allah tiupkan ruh itu, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Woi, lu senjana karen no? Apa nih kana? Qalu syahidna. Pusing karen, kanikat karen. Saya tahu engkau Tuhan yang pantas disembah. Engkau Tuhan yang pantas diibadahi. Kita mengatakan qalu syahidna. Berarti kita semua ini Pak Ibu sekalian, sebelum taala susul apa tanda seri batam naman ronta anu le pakai janji di Allah Taala. Apa janji ta? Kalian janji ta anjurat tulas surut tamo lato jinto jenja aku siang mengirikat tegar. Saya akan menjalankan perintahmu ya Allah. Saya akan melaksanakan perintahmu ya Allah. Itu janji kita. Tapi terkadang banyak manusia keluar dari rahim ibunya, keluar dari rahim mamanya, dia lupa janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya mina paralu nih majelis-majelis kami ini ya Bapak Ibu sekalian, untuk saling mengingatkan bahwa dulu kita pernah berjanji lepak isi janji Allah Taala. Karena tuhnya keren pasti usombaki. Mana jadi kamayan nih? Jangan tahu tak kalupa mangir keren Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyara. Inai salawat mangirinak ke pisigali Allah Taala salawat ki mangiri anjo tahu as-salawat ke mangiri iya pisang pulau. Sebelum kita masuk, ini saya ulang lagi, saya pernah sampaikan lagi. Apa nakan Allah Taala? Ya Rasulullah, mudah-mudahan bisa dihafal. Ya Rasulullah, nusenji inai ku pak jari yang andelino. Nakana Rasulullah ikat tinggi sengi kareng, ikat temin tu masar rumalannying, ikat temin tu masungguwa, ikat temin tu matinggia. Apa nakana Allah Taala? Oh Muhammad, wahai Rasulullah, kak deteai ina saba ikau, dena ku pak jari nelino. Berarti yang nelino pak ibu sekarang dia gara-gara katen nih. Jadi dia bagi kepala rupa dulu. Tuh, nampai kini sari oto seri, ini sari balas seri, ini sari beni gambar tinggi langga bagi. Dia gara-gara kapten ini Pak Jari ini Pak Ibu sekalian. Ingka gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labirin aja Muhammad. Kalau bukan karena engkau Muhammad, aku Pak Jari ini manjaloi. Dia natunya nak kasar, cuma kiasannya. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, dunia ini tidak akan saya ciptakan. Maka Nabi bertanya, ya Allah, kalau memang dunia ini untuk saya, lalu saya untuk siapa? Saya untuk siapa? Apa nakan Allah Ta'ala? Ya Rasulullah, engkau aku ciptakan, ku pak jari kau semata-mata untuk menjadi kekasih saya. Masya Allah, lah diri Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah semata-mata untuk menjadi kekasih Allah. Semata-mata untuk menjadi kekasih Allah. Tapi bagaimana respon manusia pada saat ada Rasulullah Pak Ibu sekalian? Rasulullah dihina, Rasulullah dicaci, dimaki, diusir dari tempatnya, keluarganya dihinakan, sahabatnya dibunuh, diusir. Padahal Rasulullah adalah kekasih pencipta langit dan bumi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah bertanya kepada Muhammad kembali, "Ya Muhammad, apakah kamu tahu siapa yang menciptakan, untuk siapa saya ciptakan ini dunia?" Nabi menjawab, "Untuk saya ya Allah." "Apakah kamu tahu tujuan saya menciptakan engkau itu untuk siapa?" Maka Nabi menjawab, "Aku diciptakan untuk menjadi kekasihku ya Allah." Allah kembali menjawab, "Lalu aku ini Allah." Nakken dengan Allah Ta'ala untuk inai. Tak makin ditarik kan nih. Inakken na pajari Allah, nakken Allah Ta'ala untuk inai Muhammad. Iya. Kira-kira untuk naik Allah Ta'ala. Untuk naik Allah Ta'ala. Aku ini untuk siapa ya Muhammad? Apa kata Muhammad? Nabi Muhammad tertunduk. Seketika tertunduk, dia meneteskan air mata. Engkau yang lebih tahu ya Allah. Ikau jengis sengi kareng. Saya manusia dhaif.
tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nusada pangisengang, ingkanya pangisengang ku nusada yang kareng. Anu sanna jisi gedena, punang dibandingkan isengang pangisengan ta kareng. Apa jawaban Allah Bapak Ibu sekalian? Ya Muhammad, turun ayat Allah. Apa ayat Allah yang turun? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Cita-cita Allah Ta'ala na malaikatna as-salawat kimangiri nak bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ibu sekalian, di situ pula Allah jelaskan, inakke anne Muhammad untuk atangku, untuk umatmu, yakni ka as-salawat mangiri kau. Dunia diciptakan untuk Muhammad, Muhammad diciptakan semata-mata untuk menjadi kekasih Allah, dan Allah untuk semua hambanya yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Habibi ya Muhammad ya Arusal Khafiqaini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imamil Qiblataini. Sengaja saya kasih panjang-panjang sholawatnya Pak, karena ini ibu-ibu datang sengaja mau kasih dia sama saya bahwa apa lu sholawatnya. Jadi PR nanti sholawat kah sebenarnya cuma kupoang kirahasiana itu dapat tungase. Karena saya ustaz nah pasti na baca sholawat ustaz. Nah pilih mikir itu, nah tinggal bapak lagi. Jadi ada dapat cini kan, apa pilih ustaz? Mikirnya di tes kijai. Sholawatnya. Daripada ibu-ibu menghafal lagu-lagu yang tidak ada isinya, tidak ada nilainya, mending sholawatan. Nanti lagi kita hafal sholawat bil qulub. Allahumma sholli. Ini nama gue tahu kenapa lagi? Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nanti ya, itu mau dulu sallallahu ala Muhammad, baru nanti ini bil qulub. Salawat yang kita renung-renungkan, salawat yang kita dengung-dengungkan, dibaca tunggal sambayang Bapak Ibu sekalian, pamatei buktinna angkana kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah karena Allah Ta'ala punna tojeng kau minawang mangiri Allah Ta'ala, kau sembah Allah, aminawang kau mangiri Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabi la nabiyya ba'da. Iya minabi panongko tena mo nabi rile bakan na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada lagi baru-baru peristiwa heboh, ada orang Toraja mengaku nabi. Iya nak kalian nabi. Apa anggap pak anggap pak wahyu katanya di tempat penjual bakso nah ini bahaya ini kan ada nabi Pak, semakin hari bukan cuma dulu, bukan cuma sekarang, dulu di zaman Nabi ada juga orang yang mengaku nabi.
Nah, tapi seketika itu ada sahabat. Peristiwa pada saat itu, kepemimpinan pada saat itu, kepemimpinan khalifah. Jadi punanya macam-macam, langsung gini ditaruh, langsung dipenjara. Tapi sekarang bebas berkeliaran. Orang mengaku nabi. Kenapa mengaku nabi? Karena bajunya bagus. Kenapa mengaku nabi? Karena lagu surbanna. Kenapa mengaku nabi? Lagu janggona. Nah, banyak sekarang begitu. Ya. Khataman nabi la nabiyya ba'da. Namun nabi dilebakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu Nabi jalan-jalan ke suatu masjid di Masjid Nabawi. Seketika itu Nabi melihat ada seorang pemuda yang hitam pekat, lembutul. Iya, lembutul. Kutanya Nabi ta, wahai anak muda, siapa di umur tanah? Nah kanan anak muda ya Rasulullah. Nak umurku kurang lebih 23 tahun. Ah, leba maku bunting. Nah ini hebat apa kutanya Nabi tan nih. Leba maku bunting. Nah karena ya Rasulullah, inak kami tahu kau ditanjakku tahu lelembut lu tahu kasiasi tena tahu aku tena bija pemanakanku sebatang kara. Saya ini ahlus suffah. Saya tinggal di sini sengaja karena saya tidak punya keluarga. Inai lairo rinakke. Dan apa yang saya pakai untuk menikah? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaan saya, apakah ada perempuan yang kau sukai? Nah karena ya Rasulullah, aku menyukai anaknya Pak Desa yang di sebelah. Anak tahu Pak Desa lagi roki. Dia tahu betul kasih hasil yang butuh boleh nak. Hanya tahu ya anak-anak pejabat karena keroki. Ini namanya selera tinggi ekonomi lemah. Iya. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak karena minkerok ya. Nak karena erok. Oh iya. Sekarang bawa surat saya. Bawa erangnya nginjo Pak Desa. Taruhlah Pak Desa atau Pak Lurah di sini. Erangnya nginjo Pak Lurah nih, erangnya ini Pak Lurah surat kan? Karena anda suratkan baturi Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah sampaikan kepada Pak Desa itu, Pak Lurah itu, apa yang mau sampaikan ya Rasulullah? Bilang saya mau melamar anakta. Anjo anak Pak Lurah Pak Ibu sekalian, tusan nak lebonna, mingkat talu kekuranganna. Apa kekuranganna? Saya re butai. Dua pepe. Talu tena peso ki. Talu agarinan nih. Patuto minne jadi silatan nyo sumpan tu leleng butul kairo. Karena setonyo kekurangan na to. Patu mimange. Ini pun ini kurang jantang mangi bala na tutuana. Di kalau ada laki-laki jantan di sini, kalau ada anak muda, dia mau di sosmed terus berkuar-kuar. Iya, aku ini begini-begini tapi jantan loh. Ah, enggak jantan itu gua. Dia datangi orang tuanya sampai di rumahnya Pak Ibu sekalian. Ani tahu-tahu tuh sangaran tuh. Nah kenapa nih nabu hebat tuh dia tuh mulai dia tuh mau ditanjana dak kayak boleh main tanah sandala. Naik di bala. Kira-kira tiga mah perasaan teh Bapak Ibu sekalian. Benernya nambah ini tanah naik di bala teman negayana. Dia ada sandala, baju napal itu, baju nato baju keke tuh kasih asi. Dia tahu mau kole-kole ditanya anak leleng pole. Nampak tuh lolota sana lebonna. Ika punya 3 kekurangan. Naiklah. Nah karena mohon izin Pak Desa, keren? Iya, apa tujuan tak? Tujuan saya ke sini pertama mau bersilaturahmi. Kemudian kedua, apa tujuan tak? Saya dilihat di rumah ini ada bunga yang sedang mekar. Oh, ini. Iya. Terus apa masunu? Nah kan dari kamay aneh. Bucini kunjo bunga tanjo. Iya, yang mulai memekar itu sepertinya butuh disiram. Butuh disiram kan. Maka Bapak Ibu sekalian, oh tujuanmu di sini apa? Mau melamar? Nah karena betul. Tujuan saya ke sini mau menghalalkan putri Anda. Eroki kubo yang mari baji karata. Saya mau melamar anakta. Karena semua. Tena, saya tidak terima. Ditolak Pak. Saya tidak terima. Oh. Saya belum menjelaskan siapa saya. Kenapa saya langsung ditolak? Anda usah kau jelaskan. Mana tahu lupa aku semua kok. Kau tuh kasih asi kok. Kau ditanjak nu. Tuleleng kau boleh. Bayangkan Bapak Ibu sekalian pun nama kali gigi nama mi kebo. Leleng betul bayangin kalau di Arab itu orang tidak pakai baju sana lelena Bapak Ibu sekalian. Hitam pekat, betul hitam. Makanya itu ada hadis Nabi keluar, ada fatwa keluar. Apa unzur mangkola wala tanzur mangkola. Cini kinjo apa na paua, dia ko cini kinjo tu paua. Kebiasaan tu paua ya to mau cebol, ya to mau leleng, ya to mau dak dulu. Pingkanya apa nu baji, dengarkan itu.
Jangan lihat yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Maka dia bilang, mohon maaf Karen, saya belum sampaikan siapa diri saya. Anda boleh melihat saya seperti ini. Tapi nah kanan jadi mana boleh Pasti nanti lihat dulu dong, naik backup kan. Dan lihat dulu dong siapa di belakang saya. Dia begitu. Nah, biasa tuh dia caleg kasih asing ke bukan situ ke rumahnya. Jadi pas malam terakhir replik bayawa. Nah itu dari bukan situ ke rumahnya. Nah karena tunggu dulu Pak Desa, jangan tantongin di lapung anak. Dekiro Pak Desa, sebelum tolak saya, Anda harus tahu siapa di belakang saya. Saya mungkin begini tapi di belakang saya, iya toh kamaya. Nah kenapa masukmu? Napa suruh surana? Tapi surat dari Rasulullah. Maka Pak Ibu sekalian surat itu dibaca, gemetar, meter kinjo Pak Ibu sekalian Pak Desa. Dan sudah sering anak. Nah, tika mapanggap panu. Nah kenapa ya ayah? Nah karena niat tau pantara boya. Dia mulai leng, pokoknya aku ditanya nanti nabi to pemilik paling ko dia. Nah jadi namun dia tuat tu boya, tidak kita kutangga ti. Nah pun dia kutangga ini sesalah lompok gini. Dia mau terlebih babat tu boya Pak Ibu sekalian anak raja, tapi tidak diterima lagi. Ada yang datang sahabat Nabi orang kaya tidak diterima lagi. Ada yang datang bangsawan tidak diterima lagi. Anda tu tua tu tena apa-apa tu kasih asipuk kusuk. Dia tahu mau kau di boleh tanya anak lele boleh batu boya. Nah karena tiga bapak panu na. Apa nak karena juga baik-baiknya Pak Ibu sekalian. Tululon na. Nah karena ya Rasulullah. Oh bapakku. Ya ayah. Puna iyan ni perintah batu di nak bita. Berarti sinturu kini surah kasihkan sonangku subangi. Iya. Apa sonanu na? Nah karena subangi bapak asok na kanania amuko labatu tau ko ditanjakna labatu boya ingka na kana inakana Rasulullah rinakke tarima ini. Nah puna Rasulullah mumio puna nabita mumio deno nak kula kutola berarti na kutarima ini. Iya minnen bayangkan tuh kasih asih buku tuh apa ceritanya tuh pagoyang nampak anjo tu bagoyangan ya balina. Bro emak goya, anjo saya tu make oto, anjo saya tu make beca. Anjo boleh beca nasewa je bodoh. Diterima anda tu naik dari beca kan? Kenapa diterima? Perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterima lamarannya. Ranunan ne lapungana motere. Oh, tiada mana saling bambang ah. Tiada baju-baju apa. Motere mai Rasulullah ya Rasulullah. Terima kasih banyak ya Rasulullah. Kenapa nak? Alhamdulillah saya diterima. Maka Rasulullah apa orang itu menjawab, tapi ya Rasulullah ngapa kau sih? Apa laku pakai punting ini? Apa laku pakai dari panai aneh? Apa nak Pak Ibu sekalian? Tidak minta barang-barang no. Nah karena ya Rasulullah, ya Rasul, cek. Iya. Nasa saya untuk renungan ki. Iya, enggak apa-apa nih. Enggak pakai mic sambil menunggu. Kalau pun naik tadi tanya saya sampulan dari wangi. Nah. Cek. Makanya main dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tina minta barang-barang ninjo. Nah karena ya Rasulullah nikungi kasih asibuk pusuk toje. Nah karena toje kan dalam kenal si batu kampung ya Rasulullah. Si batu kampung ya Rasulullah. Nah karena tahu kendali berdiri gimana? Begini. Kau datang kepada Abdurrahman bin Auf. Sampaikan bilang pesan Rasulullah. Maka datang kepada Abdurrahman bin Auf. Setelah kau datang kepada Abdurrahman bin Auf, datang kepada Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab, datang kepada Utsman bin Affan. Setelah Utsman, datang kepada Ali bin Abi Thalib. Batu ngasing ini. Anak sadoi ke Bapak Ibu sekalian. Sekitar kalau mungkin taksiran kita di Indonesia ini uang terkumpul sekitar 300 juta. Dari 5 sahabat. Ane sahabat Rasulullah sentuh keluarnya Bapak Ibu sekalian. Bayangkan punya tas saya nyari ponton ne, saya patah. Abdurrahman bin Auf bawang patah. Hanya tu Abdurrahman bin Auf tu sana kalau manyana sahabat na pita. Ingka tu kores sare-sare dia tu gigili. Ikat te kan ne, ikat te mau kasih asi.
Ikat itu boleh ke kiri. Tinggi langkah ki boleh. Sombong ki boleh. Saya tidak dulu mau apa-apa. Maka terkumpul uang itu sekitar 300 juta itu. Jadi Rasulullah ini sekarang sudah terkumpul uang. Panggil keempat sahabat itu. Apa figurannya? Nah karena kijan di Quran nih apa unta. Ada sahabat yang sumbang unta. Taruhlah mungkin menjadi ponto jarang. Nah kayak sumbang ki jarang. Depan naik nama harnya apa dan lain sebagainya. Selesai persoalan. Maka datang. Setelah datang Pak Ibu sekalian, laki-laki ini nak Pak Desa nih, bapak dan anak-anak. Nah, Google Pak kuku bawa nyuat tua. Nak ngapa bapak? Nak ngapa bapak tuh? Nak ngapa karena? Nak jual aku nak. Kula di dukun tinggi, kaku bawa korodo. Ngapa anjur aku lihat talu garina. Nak ku bawa memang kesalahan nanti harus salah. Kasih kali bapak kubuntin nampak kesalahan. Apa? Pertama jangan aku nak tahu buta. Oh iya. Terus makaruana, nak jangan aku tahu apa? Pertama tahu pepe, makaruana tahu tongolo. Maka taluna tahu peso. Talu garina nena. Nakana pasami. Saya akan terima kekurangannya. Maka menikahlah Pak Ibu sekalian. Adat dan istiadat orang Islam menikah di zaman Rasulullah, menikah dulu baru melihat calonnya. Bukan melihat calonnya dulu baru menikah. Itulah adat di zaman Rasulullah dan sebenarnya itu adalah syariat Islam yang dianjurkan. Nah, tapi boleh juga dengan cara binazarah, dilihat dulu. Ya, namanya ta'aruf, perkenalan, boleh. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah menikah, maka dia ketok-ketok lah pintunya itu. Sang hitam ini, si silik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai istriku yang tercinta. Masya Allah. Keluar jawaban salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya zaujati. Wahai suamiku yang tercinta. Nakana bapak na topet. Yang nakana? Muna tahu lo. Tena dalang dari kibar salangku. Berarti tena tongolo. Setelah itu lanat kap tomis teh pakai buka, tiba-tiba tasung ke pakai bis. Teh suke pakai buka. Ndak mungkin puna tahu peso naladak kamai. Heran, masuk. Setelah masuk Pak Ibu sekalian, kebetulan itu calon istrinya pakai cadar. Dibukalah. Setelah dibuka caranya Pak Ibu sekalian, Masya Allah. Orang Arab itu Pak Ibu sekalian, kalau ada janda umur 45 tahun itu masih setara dengan gadisnya orang Indonesia 17 tahun. Itu jandanya orang Arab. Matanya itu kebiru-biruan, bundar, cantik. Makanya itu Khadijatul Kubra ketika menikah dengan Rasulullah SAW seperti di umur 17 tahun menikah. Itu Khadijah, ibunda Khadijah, cantik sekali. Apalagi orang kaya. Duduk, dia buka cadar, Masya Allah, aduh gambaran nih ini, tunggu. Nah kenapa? Saya mau bertanya dulu. Nah kenapa pertanyaan anta? Nah kenapa patah tau pepe kibede? Nah kenapa patah tau tongolok kibede? Nah kenapa patah tau pesok kibede? Kenapa tidak sesuai dengan perkataan ayahmu? Maka istrinya berlari ke pintu, nak kunci rapat-rapat pintunya. Nah, tahulah kalau ibu-ibu yang sudah pernah merasakan pengantin baru pernah digonceng pakai buka. Toh? Ya, pokoknya semuanya sudah terbuka. Mana kolam buah tadi jam pagi mau. Yang mana dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena begini, suamiku tersayang. Apa itu? Saya memang bisu. Enak kumisekana. Ingkat tiai bisu yang seperti kita maksud. Apa ji? Nak ketena na biasa cerita kodi. Nak ketandri nak gule bak lapo mari sip bak laku gosip. Makanya ayah saya mengatakan saya ini bisu. Yang kedua nak kene tongolo, nak kana pakut tiai tongolo biasa, tiai tongolo yang seperti suamiku yang Anda katakan. Terus saya ini tuli karena saya selalu menutup telinga saya ketika ada perbincangan-perbincangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Saya tidak suka mendengar berita hoax. Yang ketiga, nakana itu bapak kupesuka karena kene sagala kusuruh kamera. Iya pak kusuruh kamera pun para luluru.
Saya tidak pernah keluar kamar untuk cari kerombolan, cari majelis-majelis yang bergosip, cerita atau marahin. Lah busuk misalnya manjalo na cerita. Dia bagi manjalo ini bagi lagi malam beru. Sakena na di binamu aku cerita. Jamaah yang telah hati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini dikatakan oleh ayah saya ini bisu, tuli dan pincang karena itu semua. Bukan karena kekurangan saya. Maka seketika itu Pak Ibu sekalian, dia bukalah mulai semuanya dibuka. Dibuka jilbabnya, si perempuan dibuka jilbabnya, istrinya. Setelah dibuka jilbabnya, dibuka semuanya, ada orang ketuk-ketuk pintu. Mati minjak. Bayangkan ini pernah nampak dalam malam pertama, nanti tiba-tiba dia tahu katuk-katuk pakaiku. Seketika itu sahabat ini menjawab, siapa di luar? Maka seketika itu orang yang datang itu, saya utusan dari Rasulullah SAW. Dia tinggalkan istrinya. Belum disentuh apa-apa, tanrep pak. Arif panistar, Arif mulai. Langsung tinggalkan istrinya dulu. Nah dia pakaian cepat pakaian. Keluar. Nah kenapa perintah Rasulullah? Nah karena perintah Rasulullah, saya cuma sampaikan kepada anda bahwa itu tidak mau ikut terserah. Apa perintah Rasulullah? Rasulullah sekarang juga akan keluar jihad. Rasul lebih kunduh. Maka Bapak Ibu sekalian, namu koi mainina. Apa nak dari mainina? Sama kepala izin. Adindaku tercinta. Mohon maaf, saya harus tinggalkan anda secepatnya karena ini perintah Allah dan Rasulullah. Apa itu hai suamiku tersayang? Nah karena lamai domi. Nah karena ya Rasul, apa wahai istriku, lamai bundu. Lamai domi, lamai bundu. Saya mau pergi berjihad. Apa kata istrinya? Saya ikhlaskan dirimu wahai suamiku. Pergilah Pak Ibu sekalian. Sang suami ini, dia tinggalkan istrinya, tinggalkan rumah. Dia bawa peralatan naik kuda. Di tengah pertempuran yang hebat, seketika itu laki-laki yang hitam, laki-laki yang baru saja menikah, bunting beru cari tanah, syahid di tengah pertempuran. Matilah Pak Bundukan Pak Ibu sekalian. Masya Allah. Beda penigaru ceng dulu kan. Darah. Seketika datang berita, kabar itu kepada suami istrinya. Apa kabar itu datang kepada istrinya? Suamimu syahid. Di tengah pertempuran yang hebat, suamimu meninggal. Ditusuk, ditikam, mati suamimu. Bagaimana pendapatmu? Saksikanlah wahai pembawa kabar bahwa saya tidak akan menikah sampai kapanpun, sampai saya dipertemukan dengan suami saya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin dan percaya dia pasti menunggu saya di surga. Masya Allah. Iya bine baik-baik kami nanti pore. Toh. Bayangkan pun nampak bini jadi kurang enak. Nah memang ja. Dan tu kau bawa ngerut nakke. Anak nama Pak Imam ngerut tonjik nakke di kau terima kau ke tangga. Ane do pagama jaga di kusing kita laku terima. Oh, salah lah Pak Ibu sekalian. Dan suami yang seperti inilah Pak Ibu sekalian, Masya Allah sangat luar biasa mendahulukan perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya ini Pak Ibu sekalian? Jangankan yang sudah menikah, jangankan yang belum menikah, jangankan yang sudah dewasa, jangankan yang sudah kecil. Anne beru-beru lepak. Allah punya perbincangan antara Rasulullah. Allah bisa saja meminta kepada Allah, ya Allah panjangkan dulu umurnya sahabatku sampai punya keturunan, kasihan. Tapi Rasulullah tahu bahwa setelah menikah dia akan syahid dan istrinya tidak akan menikah. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabatku, saksikanlah laki-laki yang baru saja meninggal dunia, yang kau anggap kulitnya paling hitam, kau anggap wajahnya paling jelek. Sekarang dia sedang didampingi 70 bidadari. Masya Allah. Satu bidadari tidak sepadan dengan putri Indonesia. Putri Indonesia tidak pada putri Manjaloya. Ya toh, babu langsung aja. Putri Indonesia tidak sebanding dengan satu bidadari. Bidadari tidak pernah haid, bidadari tidak pernah melahirkan, bidadari akan perawan terus. Nah, jadi pun rezeki mati begini bang. Jamaah yang rahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmahnya Pak Ibu sekalian,
bahwa kematian itu bukan tergantung daripada kita harus sudah menikah dulu baru mati. Tidak. Ada dulu anak baru bisa mati. Tidak. Allah tidak akan menunggu waktu kita. Waktu ini akan berjalan terus tanpa menunggu kita ini mau mulai kapan. Tena natain kita ta'ala sigura ini start tena. Pokoknya waktu ini akan jalan terus dan tiba waktunya akan Allah Ta'ala. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Datang waktu ajal akan menjemput kita, tidak akan bisa dikasih maju, tidak bisa dikasih mundur. Dulu kita bayang kecil, sebelum ada kita bukan kita yang duduk di sini. Sebelum ada kita duduk di tempat ini, bukan kita yang berlalu lalang di tempat ini. Ada orang lain. Tapi di mana mereka? Mereka semua sudah berkalang tanah. Mereka semua sudah terbaring di bawah kuburnya. Mereka semua sudah sendiri di alam kuburnya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Mereka pergi di antar tiga. Idza matal insan, ketika insan itu meninggal dunia, kata Rasulullah, yatba'una salasatun tallu ila minawang, yarji'una tsnani, dua akan kembali. Apa yang pertama akan mengikutinya? Ahluhu bija pemanakan minawang aseki. Ngapa na minawang? Inatalam minawang. Bijana ne saribatan ne kemanakanan ne. Dia kipace dalam barang-barang, padi segala langatina. Maka ikutlah dia mengiringi jenazahnya. Yang kedua maluhu. Pakal manyangan na minawang mari kubur Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus ikut kekayaannya? Ia kareso tena Allah tena bangi. Pokoknya labusu apa labusu bisongona mematikan. Ia kareso malibala malioto malimoto. Ikut. Yang ketiga amaluhu. Amalakna, amal terbagi dua, ada amal baik, ada amal buruk. Itu akan mengiringi. Tapi arjina senanin, ruilah motorik kudo. Datang semua yang tiga. Sewaktu kita hidup, apa kata uang? Kau lupa tahu. Anda digantinya telasanu mana tamak kuresia kuranya kok. Anda digantinya telasanu mana naik kuribontua kuranya kok. Apalagi guna tamak kurimolka. Doi, dauran. Seketika kita diturunkan ke kubur, apa kata uang? Nakala mohon maaf saribatang. Kiba mo porang saribatang. Ganda minda pas saribatang anta. Lampa mo kumay, buntuli karenu nakilamantang arilino. Nakana judoi ka. Mobil pun berkata berteriak-teriak di pinggir jalan. Wahai saudaraku, sewaktu kau hidup di dunia, saya siap mengantarmu ke Karisa, mengantarmu ke Hermes, mengantarmu pergi tahun baru, mengantarmu ke Makassar, apa nu Rocky, saya siap mengantarkanmu. Tapi kali ini saribatangku mohon maaf. Takariolo bagaimana? Buntuli karen, pas sama nak mantang. Takumi pas saribatang anta. Dena mulikul sirurungan dan saya akan dipakai oleh orang lain. Siapa yang akan memakainya? Suami yang baru. Siapa yang akan memakainya? Ibu yang berikutnya. Siapa yang akan memakainya? Anak-anak nanti akan membagi harta warisannya. Ketahuilah ini Pak Ibu sekalian. Dan tidak menutup kemungkinan berdiri kita di tempat ini, datang malaikat Israel. Maka ikut yang tiga, pulang yang dua. Seketika kita diulur, masuk ke liang lahat. Antara magililan lahat kan pada limari arah, pada limari kiblat kan. Ditutup dengan papan, ditutup dengan tanah. Semua keluarga mulai berderai air mata, mengeluarkan cucuran air mata karena kesedihan, bentuk iba, rasa peduli, rasa kehilangan. Dia ingat lagi saat kita bersama. Lau rangi nyeretun tas kacidongan di majelis taklim. Dia ingatlah kebersamaannya retun nas sirulungan mengan regaji mukul lasuna. Lau rangi ngasih nawa ngasih. Kodon daya sari batang ku lampatoje me. Kodon daya bijang ku lampatoje me. Kodon daya kakang ku lampatoje me. Menangis. Cucuran air mata mengalir Pak Ibu sekalian. Sahabat kita, teman kita terluka, kehilangan. Tetangga kita pun merasa kehilangan. Kanya ratun tatala sa Masya Allah. Ratun tatala sa tanda kibat tabaji mai saribat tantang. Kuna palu kijuku, najuku si kayu. Di polon ruai, mana mairo ja. Sakilo moro pangawasiana. Kajonjoy saribat tanda baliang. Jaga saribat tange, kasih katanya kadokam. Itu tetangga rumahnya merasa sangat kehilangan. Kenapa dia kehilangan? Dari waktu natala sentuyanu, anu sanda bajikna. Dari waktu natala sayanu, mana apanya nakahan nakio jaki. Mana jodoh si batu jaba bisa jambu si batunya nakio ngandre. Tu wajib duduk. Keluarga kita merasa kehilangan. Tapi sekalipun sakit yang paling dalam dirasakan Pak Ibu sekalian, tidak dapat mungkin mengiringi kita masuk ke liang kubur. Dia akan tinggal di pinggir kubur.
dengan derayan air mata, dengan perasaan yang sangat sakit. Dia merindukan kita kembali, tapi la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Waktu itu tidak dapat diulang, tidak dapat dikembalikan. Dan seketika itu jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pulanglah keluarga. Pulanglah keluarga. Pulang bija pemanakan. Narik ini lah karokin nih. Maka jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga pulang, sahabat pulang. Dengan pelan-pelan keluarga kita mengayunkan langkah kakinya. Kita mendengar sayup-sayup langkah kaki keluarga kita meninggalkan kita. Sudah terbaring di alam kubur. Pendengaran orang yang meninggal dunia lebih tajam daripada pendengaran orang yang masih hidup. Puna mati bagi Pak Ibu sekalian. Ande tarana palangireta lapiuai. Makanya pun erpin kasih ketika matarana palangireta boleh dibuktikan dengan cara mati bagi dulu. Nanti itu kita terlalu serius dulu. Makanya dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dengar sayup-sayup langkah kakinya meninggalkan kuburan. Satu persatu meninggalkannya. Ada yang tinggal 3 orang. Siapa itu? Yang pertama tinggal suaminya. Yang kedua anak pertamanya. Yang ketiga calon penggantinya. Ikut juga di situ. Anda buranen tangaruki. Ingkang ngaru jojo main sumpah disampaikan buran bayin menangis. Anak kita menangis. Tapi dalam hati anak kita apa anak-anak? Sampai nak bilang ngali yutua. Sampai nak bilang ngali balang. Air matanya keluar, tapi hatinya lain, pikirannya lain. Memang bersedih, memang sakit hati. Tinggal setelah menangis, setelah merasa kesedihan, disiram, ditaburi bunga. Ya, ditaburi bunga mawar untuk pulanglah dia. Setelah itu sayup-sayup dia dengar langkah kaki anaknya pergi. Lalu kemudian mulailah dia merasa. Ini kayak dimaksud oleh Rasulullah SAW bahwa memang dunia ini kelihatannya indah mewah, tapi sekalipun indah dan mewah, kalau bukan dia meninggalkan kita, kita akan meninggalkannya. Barulah dia sadar, pergilah keluarganya, pergilah harta bendanya, pulang di rumah Pak Ibu sekalian. Semua orang kembali bersedih, berduka 1 minggu, berduka 1 bulan, berduka 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, semuanya kembali ke aktivitasnya masing-masing. Kita sudah dilupakan di kubur. Dan kita akan melihat siapakah di antara sahabat kita yang datang menziarahi kubur kita. Coba masih kipikirkan. Masih kipikir bahwa ribatan nagalenta. Kira-kira nak kesalam puna mate ina la mai bunga. Ina kesalam puna mate ina la mai papala donga ngatunggal Allah. Kira-kira nak kesalam puna mate dan papala donga janak kira katena. Kira-kira nak kesalam puna mate kira-kira jamuran kutena jalan nikah boleh. Coba kita pikirin. Kira-kira nanti kalau saya meninggal dunia, apakah istri saya nanti tidak akan menikah lagi? Dia masih cantik, umurnya masih 30 tahun, kebaji-bajikan, apakah dia tidak akan meninggal lagi? Kita coba pikir. Ternyata jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betullah terjadi itu. Ad-dunya fanaun. Dunia ini adalah sesuatu yang singkat. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Tena ari antu ada kupajari an nilinua. Pas sangalina belo-belo ji antu matan nu sari batang ke nangku ngasek nakan Allah taala. Seketika kau mati, istrimu menikah lagi, suamimu menikah lagi, anakmu membagi-bagi harta bendamu, pekerjaanmu di kantor ada yang menggantikan. Jama-jamanu, lasunanu dia bubukan kau. Mana mati kau dia jamain bubuki. Lalu kemudian siapalah kita ini? Siapalah kita ini di mata Allah Subhanahu wa taala yang mampu membuat kita berarti, yang mampu membuat kita ini berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah diri kita sendiri. Coba kita renungi hati kita. Coba kita renungi diri kita Pak Ibu sekalian. Sudah seberapa banyak dosa diperbuat oleh mata kita? Sudah seberapa banyak dosa diperbuat oleh lisan kita? Sudah seberapa banyak dosa diperbuat oleh telinga kita, kedua tangan kita, kaki kita, hati kita yang selalu mendengki, hati kita yang selalu mencemburi orang, hati kita yang selalu sakit hati melihat orang senang. Coba kita lihat diri kita Pak Ibu sekalian. Betapa banyak dosa. Ala siapa yang ina dosa dong kan derbatan nagalenta. Talabilah pitau ni tamake dosa. Tapi jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun demikian Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya.
Allah tidak pernah menutup pintu ampunannya. Apa kata Allah? Riolangan yang antu pangainku nanasuku malikau saribatan. Kau salah kok. Saya langsung buka pintu maaf. Kau bilang astagfirullahalazim. Seketika itu sebelum kau beristighfar, saya sudah maafkan. Tapi ingat, betapa banyak orang yang berlebihan hidup di atas dunia ini. Baru dititipi harta sedikit sudah menjadi orang yang sombong. Baru dititipi kekayaan sedikit sudah menjadi orang yang tinggi langga, tenten tanggar, tampo. Tena mana jadi kisah rebatan, tidak dianggap lagi saudara yang lain. Dulu kita ini Pak Ibu sekalian, lahir dari rahim ibu, tidak bawa sehelai pakaian. Langsung kisulu. Tena nih ngerang apa-apa. Nyakin rini Pak Ibu sekalian, langsung sulu rebatan naman ronta, langsung ngerang motor. Langsung ngerang motor, tidak ada. Kita nol. Dari kertas yang putih. Lalu seiring dengan pergeseran masa dan pertukaran waktu terus berjalan, ada tinta yang tertulis di atas kertas yang putih itu. Kita tidak ada apa-apanya Pak Ibu sekalian. Datang dalam keadaan kosong, kembali pun dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Maka jangan sombongkan apa yang kita miliki hari ini, karena semuanya hanya sementara dan titipan untuk kita. Berarti Ustaz tidak boleh punya mobil. Berarti Ustaz tidak boleh punya harta. Bodoh. Tolong. Silakan punya mobil, punya harta, punya kekayaan, boleh. Tapi dengan catatan, jangan sampai harta yang kita miliki, apa yang kita miliki, posisi yang kita miliki, membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai mobil untuk beribadah, antar ibu-ibu majelis taklim pergi pengajian. Datang di pengajian ibu-ibu belajar Iqra, apa, ta, ja, bapak dapat pahalanya. Walakin alif lam harfum, tidak bukan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfum, walamum harfum, wa mimum harfum. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 huruf, satu huruf. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, dibalas 10 pahala. Jadi kalau 3 huruf 30 pahala. Daripada ibu-ibu kena ulang-ulangi huruf baga rapi 10, berarti 10 huruf 1 pahala. Orang yang mengantarnya, orang yang memberikan fasilitas akan dapat pahala. Jadi nanti dia akan heran, terbangkit. Dia bangkit dari alam kuburnya dalam keadaan dia hafal Quran. Masya Allah. Tidak mana kekuling ngapel ini stas lobe mistas. Ngapa yang kering ele bayangkan punya 10 minta lu anak. Jangan anaknya dilihat, orang tuanya dilihat. Maka kembali jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika kehidupan ini akan berlalu, seketika kehidupan ini akan lewat. Tapi jangan lupakan orang yang telah mendahului kita. Doakan mereka. Apa doanya? Makanya itu hargai ustaz, hargai dihargainya tuh cara dia ponta. Tu paham kan dia kita katungi dihargai karena dia selalu mendoakan kita nanti. Anak tanah lupai maki. Bija pemanakan tanah lupai maki. Ingka iya maca katuba. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Pemperangasa kita untuk aku, semua orang tua yang telah mendahului saya. Apalagi Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Makanya dalam kitab Ar-Ruh itu yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, orang yang hidup dengan orang yang sudah mati itu tetap bisa ada hubungan. Dengan cara apa? Kita doakan yang sudah meninggal dunia, supaya nanti akan terjadi kepada kita meninggal kini 4 pala duangan. Begitu kira-kira jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang paling berat untuk kita adalah ujian rindu. Tidak ada yang lebih berat daripada ujian rindu. Dan jawaban daripada rindu itu jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah, kita harus bertemu dengan apa yang kita rindukan. Siapa yang merindukan Allah, temukan dia di dalam sujud tak. Siapa yang merindukan Allah, temukan dia di bacaan Quran kita. Siapa yang merindukan Allah, cari di majelis-majelis. Berarti hati kita sedang hidup. Sering saya sampaikan di ibu-ibu majelis taklim. Hati itu ada 3, kolbun salim, kolbun marid, kolbun mayyit. Ada hati yang selamat. Hati yang selamat itu adalah hati yang selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Maka cari hati kita dalam sholat. Ketika hati kita masih ada dalam sholat, kita temukan hati kita. Alhamdulillah. Ingat Pak Ibu sekalian, punna sambayangki, natena mo kibuntul atinta. Tena bela minna wanawai mari Allah Ta'ala. Kiboy sa tinta puna maca kikurangan. Amaca kikurangan tena kita kibuntul ki atinta.
Antama kiri majelis taklimnya. Antama kiri majelis taklimnya. Tinakija kibuntul giatinta. Apalah makiyati beru di Allah Ta'ala. Minta hati yang baru kepada Allah. Minta hati digantikan hati kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kita hidup tapi mati. Orang yang hidup tapi mati bagaikan benda yang tidak ada nilainya. Apa mau garanta pun telah saja kirapan kita umat. Olehnya itu jemaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau memang kita rindu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan jadikan dan jangan anggap kematian itu sebagai musibah, tapi anggaplah kematian itu sebagai jalan untuk berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bertanya kepada malaikat Israel. Allah berkata kepada malaikat Israel, "Ya Israel, aku sangat merindukan kekasihku Nabi Musa. Angkat naik, cabut nyawanya." Datang malaikat Israel. Apa nak Nabi Musa? Apa tujuan batu? Langsung kita senabate karena malaikat mencabut nyawa. Nakin batu nasur Allah Ta'ala bubuk nyawaku. Langsung na tempakara. Rewana Nabi Musa. Gatuna na tempakara Nabi Musa njol malaikat Israel tak boleh matana, suruh matana. Sari nanjo. Ikatan ini pun rewa siapa nih Pak Rewa-rewang. Di batu kita tempakara malaikat Israel. Nabi Musa pak sana rewana. Maka naik melapor kepada Allah. Cini magodonge. Mai kisuruh toga yang bubu kinyawatan jo Musa namanya Musa tu sana rewana pira kamalakang ikat itu aja kamalakang cimi matangku karengnya suluh matanya. Maka seketika Allah mengatakan kun fayakun, kembali matanya menjadi utuh. Maka apa kata Allah? Ambil satu lembar daun di dalam surga, tulis namaku, sampaikan kepada Nabi Musa. Apa pesanmu ya Allah? Wahai Nabi Musa, apakah engkau tidak rindu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka seketika itu turun pesan pertama Allah, wahai Nabi Musa, kekasihku ingin mencabut nyawamu. Maka turun. Nah karena malaikat Israel, Nabi Musa, kekasihmu ingin mencabut nyawamu. Apa kata Nabi Musa? Begitukah hatinya? Begitukah teganya orang yang menganggap kita sebagai kekasih? Nampak aja kita Pak Risi. Naik lagi, ya Allah, pote-pote aja kita Nabi Musa. Dia di buku nyawana. Apa nakana masa niat tusan nabatina singa nalali Parisi. Lalu kemudian Allah menjawab, apakah engkau tidak ingin bertemu dengan kekasihmu? Turun Pak Ibu sekalian kembali malaikat Israel. Apa kata malaikat Israel? Pesan Allah terakhir untukmu wahai Nabi Musa. Apakah engkau tidak ingin berjumpa dengan kekasihmu? Apa kata Nabi Musa? Kalau begitu cabut nyawa saya. Manusia terkuat, hebat, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan Pak Ibu sekalian pun anak kuncin juga kalian Nabi Musa rak busuk keke bajuna. Sagi ke sana, tapi apa yang terjadi? Mati juga. Nyawanya dicabut juga. Bagaimana dengan kita? Udah dikunci kalian tak tiai keke bajunta, songot terjerak busuk dulu. Bayangkan pun rasa ibu. Jemaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kisah yang terakhir, itu siapa kan? Jemaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan di waktu yang lain Allah masih bisa mempertemukan kita, dan saya mau sampaikan kisah yang tertunda hari ini. Ya, bukan berarti saya papa doa bisa istilah mati, tidak. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala umur taat yang panjang. Jangan sampai Allah cabut nyawa kita dalam keadaan surga. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kita. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari pribadi saya sendiri sebagai manusia biasa. Akhir daripada pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita doakan almarhumah Saribah, khususan ila ruhi ala hazihi niya wa kulli niyatin sholihah, khususan ila ruhi Sariloy. Al-Fatihah. Allahumma qilnaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'da ighfir lana wa laha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa 'indaka al hisab. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam.